Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Ibu semuanya. Selamat sore, Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema 9, tema 1 PB1 yaitu tentang urutan planet di tata surya. Nah, untuk absen nanti Nur Hasana bisa bantu Ibu kirim ke WA ya siapa yang tidak datang dan siapa yang hadir hari ini. Baik, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu tahu tidak di tata surya itu ada apa saja di dalamnya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Tidak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut. Ibu akan beritahu dan Ibu jelaskan ada apa-apa saja di tata surya itu. Nah, Ibu akan menjelaskan dalam tata surya dulu ya. Tata surya itu merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas bintang. Nah, biasanya disebut juga dengan matahari. Nah, objek tata surya itu yang mengelilingi matahari ada 8 planet dan juga ada satelit, asteroid, dan juga komet. Di dalam planet tersebut ada juga namanya garis edar yang berbentuk elips yang biasanya juga disebut dengan orbit ya. Dan juga peristiwanya berputar planet pada porosnya disebut dengan rotasi. Yang rotasi inilah yang mengalami pergantian siang dan malam di bumi. Semua planet berputar mengelilingi matahari, makanya matahari disebut sebagai pusat dari tata surya. Peristiwa berputarnya planet yang mengelilingi matahari juga disebut dengan revolusi. Oke. Nah, tata surya kita terdiri dari 8 planet, dan planet-planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Coba kita perhatikan dulu sesama gambar yang di atas ini ya. Jadi setiap planet dalam tata surya memiliki keunikan dan cirinya masing-masing. Nah, kalian ada yang tahu nggak keunikan dan ciri dari planet-planet tersebut? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, coba Nak Filja. Planet bumi, Bu, bisa dihuni makhluk hidup. Nah, oke, Ibu kunci jawabannya dulu ya. Sebelum Ibu menjawab jawaban dari Nak Filja, Ibu akan menjelaskan tentang 8 planet tersebut. Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang terkecil dalam tata surya kita. Ini gambar planet Merkuriusnya. Oke, dan juga paling terdekat dengan matahari yang membuat suhunya itu mencapai 430 derajat Celcius. Merkurius adalah planet pertama di tata surya dan namanya ini diambil dari bangsa Romawi. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit dikarenakan jaraknya terlalu dekat matahari. Jadi membuat satelit yang berada di dekat planet ini ditangkap oleh matahari. Planet yang kedua yaitu Venus. Venus merupakan planet yang dikenal sebagai bintang kejora atau juga bintang seroja. Nah, saat di bumi pasti kita sering melihat tuh kalau di langit malam-malam ada bintang yang paling terang. Nah, itu bukan bintang ya, Nana, itu planet Venus. Jadi bintang kejora biasa disebut. Anehnya, planet Venus ini lebih panas daripada planet Merkurius, padahal planet Merkurius itu lebih dekat dengan bumi, dengan matahari. Sekitar suhunya itu mencapai 4.800 derajat Celcius. Sedangkan tadi Merkurius itu hanya 400-an ya. Ini lebih panas lagi dari Merkurius dikarenakan dia mempunyai awan yang tebal. Jadi sinar matahari itu terperangkap di dalamnya yang membuat planet ini sangat panas. Selanjutnya bumi.
Nah, ini adalah planet yang kita huni sekarang ya anak-anak. Planet bumi ini juga dikenal dengan planet biru. Kenapa kan dikatakan biru? Karena bumi ini ditutupi oleh lautan yang luas yang menyebabkan tampak dari luar planet ini berwarna biru. Bumi adalah planet ketiga dalam tata surya kita. Nah, planet ini satu-satunya yang memiliki kehidupan. Bumi ini memiliki atmosfer untuk menyaring panas dari matahari agar tidak terbakar. Makanya kita dapat hidup di dalam bumi karena matahari ini mempunyai atmosfer yang dapat menyaring sinar matahari agar kita tidak langsung terbakar. Begitu ya. Jadi dikatakan bumi adalah planet satu-satunya yang memiliki kehidupan dikarenakan permukaan bumi ditutupi dengan air sebanyak 70% dan terdapat juga oksigen sebanyak 21%, nitrogen 78%, dan 1% lainnya, sehingga makhluk hidup seperti kita dapat bernapas dan hidup di permukaan bumi. Selanjutnya planet Mars. Nah, planet Mars ini planet yang dijuluki dengan planet merah. Dikatakan merah karena tanahnya terlihat seperti besi berkarat dan juga sebagai planet keempat dalam tata surya. Mars berputar mengelilingi matahari dengan revolusi sekitar 687 hari dan juga mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, perbedaan 1 hari dari Mars dan bumi ini hanya sekitar 24, di Mars itu 24,6 jam, sedangkan di bumi cuma 24 jam, jadi bedanya sedikit. Selanjutnya, yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dan planet urutan kelima dalam tata surya. Diameter dari planet ini sekitar 139.820 km. Nah, planet Jupiter juga memiliki hal unik, di mana planet ini mempunyai bintik merah yang merupakan badai raksasa. Nah, Ibu tunjukkan ya, bintik merahnya itu yang ini. Ini merupakan badai raksasa. Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah planet Jupiter dan juga termasuk kepada urutan planet ke-6 di dalam tata surya. Mungkin jika dibandingkan dengan bumi, planet ini lebih besar 9 kali lebar daripada bumi. Nah, Saturnus ini juga merupakan gas raksasa yang gasnya itu berputar sangat cepat. Hal inilah yang menyebabkan ekuator dari planet Saturnus mengembung. Keunikan dari planet ini memiliki cincin yang terdiri dari bebatuan, es, dan juga debu yang terperangkap pada orbitnya. Planet Saturnus merupakan planet paling terbanyak memiliki satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal yaitu satelit Titan. Uranus. Uranus adalah planet urutan ke-7 di dalam tata surya. Uranus memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen, molekular, dan helium, atom dengan jumlah metana sedikit. Nah, planet Uranus ini memiliki 2 cincin, yaitu 9 cincin, dan juga di luarnya itu terdapat 2 cincin yang berwarna abu-abu, berwarna merah, dan berwarna biru. Sedangkan 9 cincinnya itu berwarna abu-abu gelap. Neptunus. Neptunus adalah ke-8 atau planet di urutan akhir dalam tata surya. Planet ini memiliki warna yang birunya sangat gelap ya. Jadi, atmosfer ini terdiri dari hidrogen dengan sejumlah metana dan helium. Nah, proses inilah yang menyebabkan menimbulnya warna biru gelap di dalam planet tersebut. Planet ini tidak nyata ya, jadi tidak ada permukaan di dalamnya. Baik, setelah itu di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Nak Filja tadi. Jawabannya itu antara benar dan tidak ya, karena semua planet itu tidak bisa dihuni juga, seperti Merkurius dan Venus itu terlalu panas, makanya tidak dapat makhluk hidup di situ. Sedangkan di planet Saturnus, Jupiter, dan Neptunus, dia tidak mempunyai permukaan, jadi kita tidak dapat hidup di situ, gitu ya. Nah, di sini ada soal. Jadi, mari kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, Ibu, panggil ya satu orang untuk membacakannya. Nak Mutiara bisa jawab nomor 1, planet Mars disebut dengan planet apa? Oke, coba Ibu panggil Nur Hasanah. Iya, Ibu. Jawabannya D, Bu, merah. Nah, benar, planet Mars itu disebut juga dengan planet merah. Yang kedua,
Mars berputar pada porosnya selama, coba Nak Yunita bisa dijawab? Oke, sepertinya tidak ya. Jadi Mars berputar pada porosnya selama 24,6 jam. Nah, dari ketiga sampai 10 ini kita akan kerjakan di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Dan juga Ibu ada sebentar ya. Ibu akan membagikan soal kuis kepada kalian kerjakan dulu. Ibu sudah membaginya ke dalam WA grup kita. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, Ibu lihat sudah semuanya siap untuk kuis yang tadi Ibu berikan. Nah, Ibu sudah juga membagikan lembar kerja peserta didik kita dan itu dikerjakan di rumah ya, itu PR minggu depan dikumpulkan sama ketua kelasnya. Baik, sepertinya waktu kita sudah menunjukkan jam pulang, maka sebaiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jaga kesehatan semua ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Sore, Ibu.